Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat sehingga kita mampu menjalankan segala aktivitas yang ingin kita kerjakan. Salawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di akhir yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya ingin memperlihatkan media pembelajaran Autoplay Studio 8 yang mana media ini diterapkan sang peneliti yaitu di Yayasan Madrasah Islamiyah Medan. Adapun mata pelajaran yang saya bawakan yaitu sejarah kebudayaan Islam. Tema pembelajaran yaitu peradaban emas Bani Abbasiyah, berketepatan di kelas 8A di Yayasan Madrasah Islamiyah Medan, yang mana alamat sekolah Jalan Sulu nomor 71D, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Baik, selanjutnya kita klik start. Untuk memulainya bisa kita lihat bahwasanya kita klik start langsung dia ke beranda, yang mana di sini banyak menu-menu. Yang pertama perkenalan, kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi, foto-foto para ilmuwan, kuis. Yang pertama yaitu kita perkenalan terlebih dahulu. Kita klik identitas guru. Nama Muhammad Gunawan Sipautar, NIM 0331203060. Tempat tanggal lahir Siamburo 09 Maret 1996. Semester 5, riwayat pendidikan SD Negeri 112307 Ek Pamingke, kelas MTS di Pondok Pesantren Ahmadul Jariah, madrasah aliyahnya di Pondok Pesantren Ahmadul Jariah, S1 di UIN Sumatera Utara. Baik, kita kembali ke menu, kita klik back. Selanjutnya yaitu kompetensi inti. Adapun kompetensi inti, yang pertama menghayati dan menghargai ajaran Islam yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitar. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena atau kejadian yang tampak mata. Yang keempat yaitu mengelola, menyaji, menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Kita back kembali ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar 1.2, menghayati nilai-nilai positif dari para khalifah pilihan dari dinasti Abbasiyah. 2.2, meneladani perilaku istiqomah seperti yang dicontohkan oleh para khalifah dan dari dinasti Abbasiyah. 302, memahami perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. 4.2, menceritakan perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Baik, selanjutnya kita kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan ibrah, nilai-nilai positif dan negatif dari perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah untuk masa kini. Yang kedua, siswa dapat membandingkan nilai-nilai positif dan negatif dari perkembangan kebudayaan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah untuk masa kini. Yang ketiga,
Siswa memiliki nilai budaya dan karakter bangsa religius, jujur, mandiri, demokrasi, komunikatif, dan tanggung jawab. Kita kembali lagi ke beranda. Baik, kita masuk kepada intinya, yaitu materi. Materi kita pada tema ini yaitu peradaban emas Bani Abbasiyah. Selanjutnya, Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan yang kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi ilmuwan Yunani dan Persia. Periode Abbasiyah adalah era baru dengan simbol kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang berbagai bidangnya termasuk sains, teknologi, tingginya peradaban dan kultur pada zaman ini bukan hanya identik dengan keemasan Islam saja, melainkan era ini mengukur dengan gemilang kemajuan peradaban Islam. Baik, selanjutnya kita next. Administrasi pemerintahan dan militer. Administrasi meningkatkan pelayanan publik serta memperkuat sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Militer membentuk banyak departemen pertahanan dan keamanan yang dinamakan Diwanul Jundi. Selanjutnya, sosial, ekonomi, dan budaya. Sosial, masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yang khusus dan umum. Khusus meliputi khalifah, keluarga khalifah, Bani Hashim, pejabat negara, bangsawan, Bani Quraisy, petugas, tentara istana, dan lainnya. Sedangkan kelompok umum meliputi seniman, ulama, saudagar, pengusaha, fuqaha, petani, dan tukang. Selanjutnya, ekonomi digerakkan oleh pedagang dan pertanian. Hasil pertanian seperti gandum dan kurma sangat laris manis di Mesir dan Irak, serta mempunyai hubungan perdagangan yang baik dengan dinasti Tang di Cina dalam bisnis tambang emas. Selanjutnya, budaya. Terjadi percampuran Arab dan non-Arab sehingga menciptakan keberagaman warga negara. Keberagaman itu juga mempengaruhi corak bangunan pada masa Abbasiyah, di antaranya Persia, India, Yunani, dan Arab. Selanjutnya, kita beralih kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan filsafat, yaitu ditokohi oleh Al-Farabi, Ibnu Rushd, Ibnu Bazzah, Ibnu Tufail. Ilmu kedokteran yang ditokohi oleh Ali bin Rabban, At-Tabarani, Ar-Razi, Ibnu Sina, dan Abu Zaid Hunain. Sedangkan matematika, Al-Khwarizmi, Abu Wafa, Al-Biruni, dan Al-Fargani. Sedangkan sejarah yaitu Al-Biruni. Geografi, Hisham Al-Kalib, Al-Kindi, Al-Khwarizmi. Selanjutnya, ilmu-ilmu agama. Di sini ilmu agama terbagi menjadi 4, yang mana yaitu ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Yang pertama, ilmu hadis. Meneliti dan mengkaji berbagai hadis untuk menentukan keabsahan dan keaslian baik dari segi sanad, rawi maupun matanya, yaitu Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Nasai. Selanjutnya, ilmu tafsir. Kegiatan penafsiran semakin aktif sehingga bermunculan beberapa metode penafsiran baru, di antaranya yaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Selanjutnya, ilmu fikih. Penulisan dan pembukuan hukum Islam dilakukan baik penulisan hadis Nabi, fatwa sahabat,
tafsir Al-Quran. Ada 4 mazhab dalam mengembangkan pemahamannya, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Hanbal. Dan yang terakhir, ilmu tasawuf. Ketika berkembangnya muncullah gerakan lain, yaitu tasawuf, yang mana masyarakat berbondong-bondong menjauhkan diri dari kesenangan dunia dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan yang dinamakan maqam, yaitu juhud mahabbah, ma'rifah, fana dan baqa, ittihad dan hulul. Selanjutnya yaitu kita beralih ke seni, sastra dan arsitektur. Dari segi seni, akibat beragamnya suku bangsa di Abbasiyah menyebabkan percampuran seni budaya seperti pada corak sastra dan seni musik yang dimiliki oleh Persia, Turki dan India. Sedangkan dari segi sastra, keberagaman masyarakat membuka ruang terhadap seniman untuk menebar karya mereka, baik berupa puisi, forsa, bahkan sudah meluas hingga ke bidang karya tulis lainnya. Arsitektur, banyak bangunan yang bercorak Persia dan Asia Tengah ketika masa Abbasiyah ini. Beberapa bangunan yang dibentuk dengan arsitektur tersebut diantaranya ialah Masjid Samara di Baghdad, Masjid Ibnu Tulun di Mesir, arsitektur kota Baghdad, kota Samara beserta arsitektur istana Bani Abbasiyah yang megah dengan hiasan kubah serta kaligrafinya. Selanjutnya yaitu bisa kita lihat bahwa foto-foto para ilmuwan, yaitu ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina, Al-Biruni ahli sejarah, Ibnu Sina ahli kedokteran, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, Al-Tufail, Ibnu Rushdi. Selanjutnya yaitu kita ada soal dan tanya jawab. Bisa kita baca dinasti apa yang sedang berkembang sebelum dinasti Abbasiyah, yaitu dinasti A, dinasti Umayyah. Apakah nama Departemen Pertahanan dan Keamanan yang didirikan oleh dinasti Abbasiyah? Jawabannya D. Maka kita jawab di sini D, Diwanul Jundi. Al-Farabi merupakan dewan ulama yang masuk dalam bidang ilmu pada masa Abbasiyah. A, filsafat. Selanjutnya 4, dalam kemajuan sastra, bidang sastra mana yang sangat populer di masa dinasti Abbasiyah? B, puisi dan forsa. Yang terakhir yaitu dalam bidang administrasi, dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan, yaitu dengan meningkatkan C, pelayanan publik. Baik, inilah salah satu produk. Selanjutnya itu penutup. Sekian dan terima kasih. Ini adalah salah satu produk media interaktif, media pembelajaran di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam yang mana diterapkan di Yayasan Madrasah Islamiyah Medan. Ini adalah salah satu produknya yang sudah kita terapkan di sekolah. Saya atas nama peneliti Muhammad Gunawan Syibautar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.